Piye, Surah Bara antara Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nuraina Riban Satya, lama nggak ketemu. Betul, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, Bu. Sekeluarga baik. Saya juga terkejut nih, Ibu, selain aktivitasnya di birokrat masih, Bu, ya? Sudah pensiun. Oh, sudah pensiun ya. Nah, ya, ini sudah. berarti saya nggak update. Nah, Betul, sudah 6 bulan ini sudah saya 6 sudah bulan. minta pensiun dini. oh minta pensiun dini. Jadi fokus ke Fokus ke kuliner. kuliner. Bu, nama kuliner tempat Ibu ini apa? Kalau pertama kuliner kita mie yamin kriwil. Mie yamin kriwil. Mie yamin kriwil itu khusus mie sama bakso. Sama bakso. Tapi sekarang sudah 1 tahun ini saya mencoba kuliner khas Kalimantan Tengah, khas Dayak, yang menunya khusus kita menu andalan kita kepala baung. Kepala baung. Iya, kepala baung, kepala ikan baung. Jadi gangan asam kepala ikan baung. Tapi ikannya dimasak kepalanya, Bu, ya? Iya, betul, dimasak. Wah, ini ada disuguhkan. Bu, saya lihat menu sambil lihat menu nih, Bu. Di sini ada menu yang namanya lauk goreng baung. Itu ada tadi, Bu, ya? Iya, ini goreng baung. Nih. Oh, ini. Nih. Oh, ini. Iya, Ini yang betul. goreng. Kalau yang ini apa nih, Bu? Yang ini. Jadi ikan baung ini ke bagian tengah sampai ke buntut. Jadi kita goreng. Nah, itu sedangkan ini ikan lais. Ikan lais goreng. Nah, yang kepala ikan baung tadi ini. Tapi kita campur dengan sayur daun pare, tapi sedikit pahit. Tapi lumayan nggak terlalu pahit juga. Itu pahit. Dan kita campur juga dengan terong asam. Baik, ini yang namanya kepala ikan baung yang kita masak gangan asam. Jadi gangan asam itu adanya di Kalimantan Tengah, tapi saya rasa di Kalimantan Kalimantan yang lain juga ada. Tapi setiap provinsi itu beda-beda rasanya. Iya, betul. Nah, Bu, ini kan masakan-masakan kayak gini ini orang dari mana sih? Apa dari kabupaten lain atau dari desa mana lah? Dia andalanya namanya apa? Ikan baung apa gitu kan, Bu? Oke. Kalau ini hari ini saya kebetulan mendapatkan kepala baungnya ikannya ikan danau, ikan sungai. Oh. Karena sekarang ikan baung itu bukan cuma dari danau, tapi masih bisa dikerambak, masih diternak. Oh, bisa ternak. Iya, jadi berarti ini ikan yang kalau yang ini asli dari sungai. Dari sungai. Iya, betul, bukan kerambak. Nah, Ibu untuk mendapatkan sayur-sayur segar sama ikan-ikan segar ini gimana, Bu? Atau nyuruh orang atau sudah ada langganan, Bu? Kebetulan saya langsung sendiri ke pasar. Jadi Ibu sendiri langsung ke pasar? Saya sendiri langsung ke pasar. Jadi 5:30 berangkat dari rumah sudah ke pasar, tapi kita dekat aja di Geobos 12. Tetapi kalau ikannya tidak kosong di Geobos 12, kita bisa ke bawah PO. Bawah PO. Iya, di situ, pasar daerah PO situ ya, di situ. Jalan Esparman Ya. situ ya. Itu kalau untuk mendapatkan ikan segar itu, Bu, langsung beli dari petani atau sudah di pasaran itu ikannya? Memang sudah ada di pasaran, tetapi kita sudah tahu karena sudah kenal betul mana yang baun sungai, mana yang baun danau, mana yang ikan baung kerambak. Gitu. Kalau di antar orang takutnya kita ikannya tidak segar, tidak seperti yang kita inginkan. Jadi lebih baik kita sendiri yang mencarinya. Nah, apa aja lagi, Bu, menu andalannya nih, Bu? Yang kalau ikan ya, khususnya ikan ya. Karena kalau kita makan ikan katanya kecerdasan kita juga bagus, kesehatan kita juga bagus. Nah, Ibu sekarang di sini menyediakan ikan-ikan sungai, Bu, ya, ini ya? Betul. Ikan laut nggak ada ya? Ikan laut kebetulan kita karena di rumah makan lain mungkin Sudah ada. Berarti ini jadi kita khusus ikan yang sungai. tidak ada di rumah makan lain di sini ya Betul disajikan. sekali. Nah, Bu, kalau orang udah tahu nggak nih, Bu? Dapur Aras ini udah tahu nggak sudah? Banyak yang sudah tahu, sudah terutama orang kantoran udah tahu. Ya? Iya, betul. Ini ala-alanya istimewa kayak restoran juga, Bu? Apa memang sengaja? Ini kan kayak apa? Ya. Ini wajan ya? Piring wajan namanya. Piring wajan. Itu piring wajan memang khusus spesial kita datangkan
dari Jawa. Oh. Jadi khusus untuk menu kita Piringnya di aja sini. dari Jawa Bu ya. Maksudnya Saya- supaya dikolaborasikan dengan Kalimantan. Betul. Jadi ini kan unik, unik kayak wajan, bentuknya kayak wajan. Jadi kita padukan dengan piring-piring yang lain. Ibu sudah adakah kolaborasi sama pemerintah kota atau provinsi ketika ada pejabat negara dari luar diajak ke sini untuk jadi kan untuk mengenalkan makanan khas Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya. Untuk sementara ini kita belum ada kerjasama dan kolaborasi, tapi teman-teman kita yang dari kantor, dari pemerintahan kota maupun provinsi, mereka ada tamu dan diajaklah ke sini untuk makan khas, karena tamu-tamu itu biasanya mencari menu khas, daerah. Jadi ditunjukkanlah di tempat kita menu daerahnya, menu khas kita. Kalau harganya gimana nih Bu? Harganya mungkin dikasih tahu lah biar masyarakat harganya standar SNI misalnya kan. Kalau harganya insya Allah murah, Murah, jadi Bu, tidak ya? mahal. Jadi kita sama nasi dengan ini cuma 35.000. Menu Satu apa porsinya? aja? Iya, ini seperti lais. Padahal ikan lais itu mahal loh, Mahal, iya. 1 kilonya. Tapi kami tetap mematok harga cuma 35.000 sama nasinya. Nggak rugi. Insya Allah enggak. 35.000 satu porsi sudah sama Iya, nasi, iya. sama minum. Iya, minumnya Oh. beda. Kalau minum kan tambah cuman 3.000, Oh, beda ada dah, yang minumnya 4.000, beda. iya. Boleh. Bu, Sama minum. pernah ikut lomba nggak Bu? Ini Bu, masak-masakan ini Bu. Belum sih. Belum ya? Iya, Nanti suatu saat akan dibawa ke Insya Allah. Iya. Kalau kita diajak, diminta untuk melombakan, salah kita ikut lomba. Nah, untuk rempah-rempahnya sendiri nih Bu, kalau saya cicipin tadi, agak-agak pedas juga ada kayak apa ya, jahe dan apa juga. Nah, itu kan bagus untuk tubuh. Nah, itu sulit juga kan dapatkan bumbu-bumbu itu, atau memang dari temurun-temurun sudah bumbunya? Kalau bumbu-bumbunya tidak sulit, karena memang rata-rata menu yang seperti ini pasti bumbunya sama. Cuman sedikit banyaknya itu yang membedakan. Sedikit banyak. Iya, sedikit banyaknya. Kadang-kadang ada orang lebih banyak kemirinya dan bawang putihnya daripada yang lainnya. Tetapi kita padukan, kita sesuaikan dengan jumlah porsinya berapa. Dan kalau bawang putih kita tidak terlalu banyak menggunakan bawang putih. Jadi misalnya bawang merahnya 10 biji, bawang putihnya cuma 1. Jadi karena bawang putih itu sangat menyengat. Kalau khusus juga untuk gagan asam seperti ini. Tapi kalau kayak tumis, boleh bawang putihnya banyak. Bu, makanan seperti ini juga kan biasanya tuh kan orang yang menjauhi yang namanya kolesterol ya. Ini kolesterolnya juga bahaya apa enggak sih Bu? Sehat lah bahasa makanan sehat kan? Kebetulan kalau gagan asam seperti ini, insya Allah kolesterolnya rendah. Karena dia ikan yang rendah lemaknya. Dan lemaknya tidak seperti misalnya kalau baung. Sekarang kan baung tuh ada yang baung diternak, baung keramba, terus makanannya juga pakan. Dan dia makan kalau BR ya, BR. Nah, makan BR. Tapi kalau dia dari danau, dari sungai, dia alami makan ikan-ikan atau daun-daunan yang di dalam danau. Oh, itu yang menyebabkan tidak banyaknya kolesterol itu dia, lemak dan sebagainya. Mahal juga nggak Bu harga ikan kalau beda dengan yang keramba sama yang liar ya bahasa saya? Sekarang sama. Untuk mendapatkan ikan-ikan itu sulit nggak? Kita kebetulan karena ada beberapa pelanggan, dia pasti memberitahu kita kalau misalnya ada baung sungai. Ya. Artinya ikan-ikan di sini ready semua Bu ya. Kalau ketika orang mau pesan, Insya Allah ada. Atau tiap hari itu beda-beda menu disediakan? Tidak. Jadi tiap hari itu ada terus kepala baung ini pasti ada, tentu ada. Tetapi ikan-ikan sungai yang lain kayak seperti lais atau ikan bepuyu, ikan biawan, itu kadang-kadang kosong. Jadi ikan yang lain aja, ikan patin misalnya. Kita ada juga ikan jalawat. Ikan jalawat itu katanya ikan yang paling enak dan paling mahal. Ada di sini Bu? Ada. Harganya 35.000 juga? Sama.
Coba dah nanti. Murah, boleh, boleh. 35.000. Ya. Kalau di luar itu mungkin lebih dari itu, Bu. 50 ribuan itu untuk Ini ikannya aja bisa. kalian bisa lihat aja kepalanya kepala baungnya besar-besar kan? Besar-besar nih. Nah, kan? Iya. Nah, Lumayan. Ini bagian tengah ya ini. iya, dari tengah ke buntut. Dari tengah buntut. Ini kalau ini juga khas Itu kelakai. Kelakai. Nah, tumis kelakai. Masaknya sama juga, Bu ya. Maksudnya Kalau itu rempah-rempahnya. cuma pakai bawang aja, pakai bawang. bawang putih, bawang merah, Mm-mm. lombok itu aja. Lomboknya ini juga beda nih. Nah, Ada kalau apa, Bu? sambal terasinya di sini sambalnya ada khas. Jadi serba mentah, cuma terasinya aja jangan mentah. Oh. Terasinya kita bakar. Jadi cabe, mentah semua sama tomat dan kita campur dengan tomat. Ini kebetulan hari ini buah binjai ada. Jadi Binjai. Oh, pakai buah campur binjai berarti ini ya, buah betul. binjai. Sambal buah binjai. Ini genjer, Bu. Kalau itu genjer. Genjer ditumis juga. Ya, tumis juga. Sama bumbunya dengan kelakai tadi. Jadi ini masakan modern tapi dikolaborasikan dengan ya masakan-masakan Tradisional. orang-orang dulu ya, tradisional ya. Dan kebetulan juga resep dari gangan asam kepala baung ini menu dari orang tua kita dulu. Jadi beliau menurunkan menu itu jangan banyak kemiri, jangan banyak bawang putih, jangan banyak jahe. Kalau laos nggak apa-apa, laos sama serai banyak nggak apa-apa. Itu bahaya bagi kesehatan maksudnya kalau Iya betul. Dan ini menggunakan asam Jawa juga di samping terung asam tadi. kalau rasa. Asam Jawa harus itu karena untuk menghilangkan rasa amis tadi. Rasa amisnya. Nah, yang masaknya ini Bu, Ibu yang ngajarin atau mereka atau seperti apa nih? Atau Ibu masak sendiri? Awalnya saya yang langsung Langsung. ke ini, tapi mereka sudah beberapa bulan sudah saya ajarkan, sudah bisa semua, baru mereka Oh, mereka langsung ya. langsung lagi. Kalau cita rasanya mungkin di lidah-lidah orang baru, misalnya orang-orang luar kayak tamu-tamu dari pemerintahan, mungkin agak lain ya pertama kali makan Iya betul. seperti ini. Tapi mereka nggak apa lahap aja seperti apa? Ada pernah Iya, nggak Mas Unjuk? karena memang sering memang. Memang sering Karena ya? orang yang sudah biasa, memang orang Dayak asli, pasti mereka mencari menu yang seperti ini. Oh gitu. Ini lalapan juga ada kayaknya Bu. Ya ada lalapannya juga. Nah ini saya lihat nih, saya cari haruan juga ada Bu. Ada Haruan 35.000 juga. sama haruan, ikan bepuyo juga sama 35.000 juga. Cuma porsinya kita kurangin, Oh, misalnya kita kurangin. misalnya ikannya mahal. Jadi kita kurangi. Kalau ikan bepuyo 1 kilonya itu ada berapa ekor? Udah kita bagi aja. Asal jangan rugi. Alhamdulillah kita ikut makan juga di situ. Jadi dari sini juga makannya. Nah, saya lihat nih menunya ini ayam kampung ya. Ampal pipih belida. Itu apa, Bu? Iya, apal pipi ada. Apa ini, Bu? Ikan Jadi apa? ikan belida yang dikerik dicampur dengan kelapa muda. Jadi kelapa muda terus ditambah dengan bumbu-bumbu yang lain. Kita bikin kayak kue, udah kita goreng. Oh, ampal ya. Mungkin orang-orang luar juga tahu ampal pipih. Tahu Ya. mereka. Wah, udah Kalau galah di juga sini ada nih udah galah. Kalau di sini bukan ampal pipih namanya. Kalau di Kalimantan otak-otak belida. Otak belida. Iya, sebenarnya padahal bukan otak, sebenarnya itu daging ikan belida, ikan pipih. Yang dicampur dengan kelapa muda, kelapa parut. Ini masakan-masakan tradisional nih, gangan-gangannya nih, kelapa baung campur, daun Iya, pare. iya. Nah, umbut rotan, Bu. Iya Ini ada hari ini kan kami tidak menyiapkan umbut rutan tadi karena umbut rutannya kosong. Oh, bisa Jadi kosong, kita Bu, ya? ganti bisa. Bu, saya coba mau ngerasain Silakan dulu, Bu, ya. silakan coba dicicipin. Kita coba. Oke, ini. Ini tadi. Ya, pakai sebenarnya enaknya tuh pakai nasi. Kalau Pakai nasi? kalau kayak gitu kalau Kurang ya? pakai nasi dia kurang. Iya. Oke. Coba dipakai nasi. Coba. Tadi ada daun singkong segala mana? Coba dicicipin dulu daun singkongnya ini banyak nih. Siap. Nih, cobain dulu daun singkongnya. Sudah cicipin belum daun singkongnya?
Ini ikan laisnya ada. Ikan lais. Memang harus pakai nasi Bu ya? Harus pakai Kalau nasi. bawang ini. Iya. Kenapa Bu harus pakai nasi? Biar rasanya Supaya terasa. supaya Silakan. terasa lah. Ya. Sebenarnya yang enak itu bagian yang di bagian insangnya. Insang. Iya. Kalau bagian daging di kepala itu kurang ini. Yang insangnya yang paling enak. Ini pare tadi Bu ya? Ya, daun pare. Dicoba dulu daun parenya. Ada pahit sedikit, cuman tidak Pahit-pahit terlalu. Kalau masih daun kates masih pahit, tapi daun pare kurang pahit. Pak Riban suka juga ini ya? Oh, ini memang makanan favorit Bapak. Iya, pahit-pahit ya. Ada pahit sedikit. Wah, Bu saya nyicipin nih Bu. Ya, jangan nyipin aja dimakan. Setelah ini kita makan Bu. Memang pahit, Udah. tapi Dicampur juga makannya dan ini pasti enak juga. Coba itu kuahnya, ini dicampur juga ini apa nih? Yang tumbuk daun singkong. tumbuk daun singkong. Ya. Nah, coba. Pin dulu sedikit. Ini benar-benar khas Kalimantan Bu ya. Saya kurang paham juga sebenarnya. Itu Murah ikannya ini, Bu, kada 35.000. dimakan, banyak ikannya tadi itu. Ya. Beda ya. Baung ramba sama baung. Saya menyebutnya liar Bu ya, yang dapat di sungai. Baung sungai namanya kalau di Apa ya? pasar. Baung sungai, baung danau. Lembut, enak, memang tidak amis. Ini masakannya tidak amis gitu Bu. Kadang kita pernah makan ikan baung atau gangan-gangan yang contoh itu amis Bu. Kenapa tuh bisa amis? Dan kalau amis itu mereka mungkin sedikit asam Jawanya sedikit. Kalau ini memang betul-betul banyak asam Jawanya. Nah, boleh dibocorkan Bu, supaya tidak amis dalam memasak ikan. Jadi Oh, iya. teman-teman yang di Kota Palangkaraya dan luar Kota Palangkaraya mengetahui seperti ini kalau mau masak jangan Iya. apa saja kan Bu ya, supaya tidak Iya. amis. Kalau Ya? supaya tidak amis begini. Waktu kita membersihkan ikannya itu harus betul-betul darah yang di dalam ikan, apalagi di insangnya itu harus bersih sampai putih betul. Kemudian kita rendam dengan jeruk nipis. Kita rendam tuh selama 5 sampai 10 menit. Kemudian kita cuci lagi, kita tiriskan, baru kita campur dengan bumbu-bumbu tadi yang sudah dihaluskan tadi. Dihaluskan. Selama ini Ibu seperti itu kan masanya. Seperti itu. Apapun ikannya, Apapun ikannya, itu ikan goreng pun sama. ikan goreng sama. Itu harus bersih. Jadi apa namanya? Karena ini memang sudah kebiasaan ya. Kita di rumah, menu kita di rumah harus seperti itu. Dari ibu saya, beliau tidak mau memakan ikan yang kurang bersih cuciannya. Jadi harus bersih. sudah dari kecil dulu Harus udah putih diajarkan. gitu. Jadi apalagi kalau menyuguhkan untuk orang lain. Kalau kita sendiri aja tidak suka makan yang kurang bersih, apalagi kita memberikan kepada orang lain begitu katanya. Itu yang menjadi daya tarik selain menu-menu andalan daerah, higienis dengan kebersihan itu jadi nomor 1 di sini Bu ya. Insya Allah. Bu, pekerja di sini berapa orang Bu? Kita tidak terlalu banyak orangnya di Tidak sini, terlalu cuman kalau di bagian dapur ada 3 orang di bagian dapur sini, tapi di bagian dapur yang di belakang sana ada yang tukang masak nasi, ada yang masak yang lain-lainnya itu 2 orang, jadi jumlahnya 5 orang. 5 orang. Itu Ya, keluarga di semua Bu sini ya. keluarga semua. Makanya tidak bisa bocor resepnya ini ya. Insya Allah. Tapi kan Ibu sudah memberitahu trik untuk memasak ikan supaya tidak amis kan. Ya. Kalau orang mau belajar ke Gak sini boleh apa-apa, nggak, Bu? bisa, boleh. Jadi kita ilmu itu jangan disimpan. Oh, ilmu jangan disimpan. Ilmu itu jangan disimpan, bisa. Jadi biar bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Kalau orang tahu kita juga pasti senang kan. Orang oh ya dari ibu Nina kita tahu seperti ini supaya bangga. Jadi kita juga ada kebanggaan tersendiri juga. Iya betul. Ada nggak sudah yang belajar?
Dia cuma nanya-nanya. Oh, cuma nanya-nanya. Gimana nih ikannya kok kayak gini? Ya. Kita tahu kasih tahu resepnya. Malu mungkin ya, makanya pelan-pelan nanyanya. Apa lagi nih? Aduh. Ini kelakai Bu ya. Kalau kelakai ya. Kelakai, genjer. Genjer. Kita di sini juga ada daun pare. Bukan. Apa ada itu? buah pare. Buah Tumis pare? buah pare juga ada. Ini benar-benar makanan daerah semua. Ada sup udang ada. Udang galah ada. Goreng udang galah. Tanak kepala lais. Tanak kepala ikan lais juga ada. Tapi ikan laisnya ikan yang lais besar. Misalnya ikan ini. Tapi yang besar. Yang ukuran 1,5 kilo. Itu 35.000 juga Bu? Sama. Jadi Ya 35.000 Allah. satu porsi. Masa Bu? Iya betul. Waduh. Karena rasanya tidak rugi kita. Tidak rugi. Iya tidak rugi. Jadi bingung nih 35.000 semua. Tapi di sini serba 35.000 pula. 35.000. Hah? Serba Iya, 35.000. serba 35.000. Sama dengan baju yang orang jual baju serba 35.000. Oke. Cuma kalau mie bukan tiba malah rendah lagi. Ini mie apa lagi Ada nih? mie kriwil itu. Mie kriwil? Jadi 17.000 aja. 17.000. Bisa dibungkus nggak mie-nya? Boleh? Oh boleh. Nggak maksudnya gini. Nah kalau mie ini apa sih Bu? Anunya jadi disebut mie kriwil dan mie apa sih kata orang? Mie yamin gitu ya? Kalau mie yamin ini namanya aslinya mie yamin ya. Mie yamin namanya. Mie yamin Oh. khas Bandung. Tetapi karena kita di rumah ini banyak yang rambutnya kriwil-kriwil. Nah, termasuk yang si Ari ini Ari kemarin ini. rambutnya kriwil. Jadi kita kasih nama kalau gitu udah kita kasih nama aja mie yamin kriwil. Mie Gitu. yamin kriwil. Tapi itu produk luar Bu ya? Produk luar Produk Bandung. dibawa ke Palangkaraya. Kalau mau mendapatkan itu di sini juga ada. Ada. Oh lengkap berarti Nah, Bu ya? kita coba ini. Kalau kalian mau coba makan di sini atau dibungkus? Kalau saya nanti bawa keluarga aja di sini Bu, biar rame-rame. Iya boleh. Kan 35.000 Bu satu porsinya. 17.000 kalau mie. Oh 17.000 kalau mie. Kalau yang ini 35.000 Oh, kan? itu 35. Ya saya bawa mertua saya lah nanti ke sini kan. Boleh. Mertua saya juga orang Dayak, dia suka apa? Suka juga makanan-makanan seperti ini kan, makanan khas Kalimantan Tengah. Ya anak muda seharusnya juga merasakan masakan-masakan tradisional lah. Jadi jangan makanan-makanan modern aja. Iya, sekarang- Karena sekarang makanan-makanan, mohon maaf Siap nih, saji. bukannya siap saji ini bahaya Bu. Dikit-dikit, ini kolesterol, apa kan gitu Bu. Dan banyak yang stroke. Nah, saya bilang makanya ini makanan-makanan orang-orang dulu, makanya orang-orang dulu itu umurnya panjang-panjang Bu ya. Benar Bu ya? Panjang umur. Bukan panjang umurnya sebenarnya. Hidup lebih lama. Hidup lebih lama. Tapi pola makan harus dijaga juga Bu ya. Sekarang zaman sekarang nih benar-benar. Nah, pelanggan di sini cukup banyak nggak Bu? Alhamdulillah ada. Pokoknya porsi yang kita bikin satu hari itu habis aja. Berarti tiap hari itu menunya beda-beda Bu ya? Sama-sama semua. Kayak gini semua seperti ini ada semua. Oh ada stand by semua? Ada. Oh, tapi kalau mau mendapat, misalnya orang mau mengetahui informasi adanya rumah makan dapur Aras ini seperti apa Bu? Kita ada Instagram. Dengan di Facebook juga ada kita ini kan. Ibu tahu Instagramnya apa Bu? Iya. Bisa disampaikan teman-teman. Kalau cari lihat di Instagram saya Nurlaina Nina. Nurlaina Nina Iya. ya. Facebooknya sama. Facebooknya sama. Ya, Jadi jadi Ibu menu-menu seperti ini posting ada. makanan-makanan Pokoknya seperti tiap hari ada di story-nya ada semua. Nah, Ya. alamat tempat Ibu ini di mana? Jadi orang biar tahu bulan bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Alamatnya Jalan Giobos nomor 999. 999. Iya betul. Jadi persis berseberangan dengan kantor teknologi pertanian provinsi. Giobos Induk nih Bu ya? Iya juga sudah. Oke. Dan namanya juga mie yamin kriwil dan dapur Aras. Mie yamin kriwil dan dapur Aras Bu ya? Iya betul. Itu nama anak Bu ya? Kalau Aras tuh nama cucu. Oh nama cucu. Saya lihat anak Ibu juga, si Aan juga ikut Ikut. masak ya. mie ini juga Iya ya? ikut. Semuanya Kalau dulu diberdayakan. tuh ini makanya ini artis-artisnya pernah semua makan di sini. Malah ya itu tuh membukanya di sini, dia buka di sini kemarin. Pino ini Si ya? Pino, ya, ya, Pino Sebastian. Sebastian. Oke. Semuanya sudah lengkap. Yang dibahas sudah lengkap. Terima kasih Ibu.
saya juga sudah disuguhkan makanan-makanan, mencicipi makanan-makanan ini mahal semua nih Bu. Kantong saya nggak muat nih membayarnya maksudnya. Karena banyak, jujur saya sebagai anak muda juga jarang sekali makan makanan tradisional. Ketika kerja atau apa jarang juga. Kalau di rumah sih pasti disuguhkan istri makanan yang tradisional. Tapi kan kita kebanyakannya di kantor, malas pulang ke rumah, akhirnya makan di luar. Mau nggak mau gitu makanan siap saji. Saya nggak tahu takaran sudah vaksinnya berapa. ada, ya. Bahaya itu juga kalau makan. Kalau di sini insya Allah kita tidak banyak menggunakan vaksin. Vaksinnya. Nah, jadi menggunakan vaksin tapi sedikit. Kalau khusus daun singkong kita menggunakan daun sungkai. Daun sungkai. Iya. Ini daun singkong apa daun sungkai? Daun singkong tapi dicampur dengan daun sungkai pengganti vaksin. Oh, Pengganti penyedap. katanya daun sungkai itu airnya direbus juga bisa obat COVID. Itu lain sungkainya. Sungkai itu ada beberapa macam ya. Oh, sungkai ada beberapa. Nah, pikiran ada saya beberapa sudah, macam. wah ini Khusus sungkai yang untuk campuran makanan. Khusus makanan, benar-benar. Banyak lagi ya sebenarnya makanan-makanan khas. Nah, kita bikin penasaran teman-teman di Barakatang, khususnya program Barakatang. Kami memang menyalurkan pelaku UMKM untuk dikenal melalui program Barakatang ini. Nah, seperti ini kita bikin penasaran mereka supaya mereka kesini. Seperti ini nih. Baung. Apa tadi Bu? Ini masakan apa Bu? Gangan asam kepala baung. Gangan asam kepala baung. Nih saya kasih ini. Ini kepalanya nih yang dimakan, itu dagingnya tadi. Itu dagingnya. Oh, sorry. Itu ada apa namanya, kepalanya itu kan ada insangnya tuh. Coba dicicip insangnya. Wah. Diangkat dulu kepalanya ke piring sana biar gampang. Oke. Coba. Ini mumpung disuruh Ibu hajar terus. Jar. Ini kawan-kawan bukan bebas kolesterol ya, tapi kurang kolesterol. Insang ya Bu, insang ya. Di bagian insangnya, ambil insangnya dulu. Ya, buka dulu. Nah, insangnya yang diambil. Nah, itu coba insangnya itu yang paling enak. Ini ya. Sulit teman-teman. Tapi lumayan makan gratis. Enaknya makan kepala baung itu tidak menggunakan sendok. Wah, ya Jadi sebenarnya memang pakai menggunakan tangan. Ya. Tapi saya pakai sendok dulu ya, saya rasain. Rempah-rempahnya memang kerasa. Memang kayak gini Bu ya, kalau makan insang ya. Iya. Sulit teman-teman, tapi ya gratis ya, nggak ada sulitnya sih. Oke. Rasa penasarannya masih ada. Kalau masih ada, datang ke Jalan Giobos Induk. Nomor 99. 3 kali ya 99-nya ya? 9-nya 3 kali. Datang tempat Ibu Norlaina Riban Satya. Suami beliau mantan wali kota Palangkaraya 2 periode. Bukan 2, nggak ada apanya ya. 2 periode antara banget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Surah Bara antara Kalteng.